Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Julia dengan NIM 223299029, Prodi Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi pengantar kewirausahaan dari materi pertama sampai ke-7. Tujuan ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, berbicara tentang kewirausahaan, tentu perlunya kita apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, selanjutnya pengertian wirausahawan, yaitu orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Selanjutnya yaitu proses menjadi wirausahawan. Nah, di sini ada beberapa prosesnya. Yang pertama yaitu ada kesabaran, energik, kaya ide, kreatif, inovatif, mimpi, ada modal, tanggung jawab, prestasi, leadership, mampu negosiasi, jujur, dan takwa. Nah, selanjutnya tujuan kewirausahaan. Nah, di sini ada beberapa tujuan kewirausahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya manfaat kewirausahaan. Yang pertama yaitu menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Keempat, mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang kelima, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Nah, ini itu keuntungan. Keuntungan dari kewirausahaan. Yang pertama yaitu terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Nah, yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Nah, di sini ada hakikat pentingnya kewirausahaan. Menurut Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Selanjutnya menurut Zimmerer, yaitu kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Nah, di sini kewirausahaan ini dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu pandangan ahli ekonomi. Menurut pandangan ahli ekonomi, wirausaha juga merupakan orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, dan perbaikan produksi lainnya. Nah, yang kedua, kewirausahaan dilihat dari sudut pandang ahli manajemen. Menurutnya, wirausaha adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan, semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang usaha. Nah, yang ketiga, kewirausahaan dilihat dari sudut pandang pelaku bisnis. Nah, menurut Sri Edi Suwasono,
Wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. Nah, selanjutnya yaitu kewirausahaan dilihat dari sudut pandang psikolog. Nah, di sini menurutnya wirausaha adalah orang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu dari pandangan permodal. Menurut di sini, wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan dan membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat. Nah, kita tadi sudah membahas apa yang dimaksud dengan kewirausahaan, hakikatnya. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama yaitu memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Yang ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan berbagai pihak. Nah, bagaimana sih caranya mendirikan usaha? Nah, di sini tentu ada beberapa cara seseorang memulai wirausaha. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini sangat penting dalam mendirikan wirausaha karena itu perlu dorongan dari keluarga atau dari orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua yaitu sengaja terjun menjadi pengusaha, yaitu benar-benar niat sekali terjun dalam wirausaha. Yang ketiga, kerja sampingan atau bisa dikatakanlah iseng. Nah, di sini awalnya hanya merasa kerja sampingan, ternyata lama-lama menyukainya. Yang keempat yaitu coba-coba. Yang kelima, terpaksa. Nah, selanjutnya pengertian kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang biaya berwirausaha. Nah, biaya itu yang dimaksud dengan biaya itu dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha. Yang pertama yaitu biaya prainvestasi. Apa sih yang dimaksud dengan biaya prainvestasi ini? Adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Misalnya biaya survei lapangan, maupun biaya studi kelayakan. Yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap. Nah, yang ketiga, biaya operasional. Nah, tadi kita sudah membahas tentang biayanya. Selanjutnya gimana sih strateginya? Yang pertama yaitu pengelolaan usaha, yaitu suatu hal yang tertulis berisikan misal usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi, dan peluang yang mungkin diraih atau pasar. Fungsi dari perencanaan sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan. Manajemen usaha biasanya berupa ringkasan eksekutif yang berupa maksud usaha, usulan finansial, permintaan dana, cara menggunakan dana pembayaran kembali pinjaman. Nah, selanjutnya itu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Nah, ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, sumber-sumber dana keuangan perusahaan. Dana
perusahaan dana. Di sini ada juga terdapat beberapa pembagiannya, yaitu dana internalnya, yaitu dana dari perusahaan, dana cadangan dan laba yang ditahan. Yang kedua, dana eksternalnya, itu dana dari pemilik atau pernyataan. Yang selanjutnya dana dari pinjaman atau debit. Yang ketiga, dana bantuan. Yang keempat, dana dari teman atau keluarga. Yang kelima, dana venture atau dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan kecil yang berpotensi. Nah, selanjutnya dalam pengelolaan keuangan yang kedua yaitu perencanaan dan penggunaan dana. Nah, di sini juga terdapat pembagiannya. Yang pertama yaitu biaya awal. Itu rancangan keuangan, pembukaan neraca harian, rancangan neraca pendapatan, rugi atau laba. Itu rancangan aliran kas atau cash flow. Selanjutnya itu analisis pulang pokok atau disebut dengan BEP, yaitu biaya awal yang tak terduga, biaya administrasi atau gaji karyawan dan peralatan kantor, biaya sewa bangunan, biaya asuransi maupun biaya lain-lainnya. Nah, yang ketiga ini terakhir nih, yaitu pengawasan dan pengalian dana. Nah, tadi kita sudah membahas tentang gimana membahas tentang dana. Selanjutnya itu membahas tentang strategi pemasaran. Nah, di sini ada beberapa strategi, yaitu perencanaan pemasaran, bauran marketing mix, kiat pemasaran usaha baru. Nah, selanjutnya itu perencanaan pemasaran. Di sini ada beberapa perencanaan pemasaran ya. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen atau riset pasar. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus atau segmentasi pasar. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Yang terakhir, pemilihan strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas tentang wirausaha, apa sih maksudnya usaha, manfaatnya, keuntungan, modalnya gimana, strateginya gimana, terus gimana etika kita dalam berusaha. Nah, etika adalah cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Nah, apa sih etika dan norma bagi seorang pengusaha? Di sini ada 8. Yang pertama yaitu kejujuran. Nah, pasti kejujuran itu sangat perlu sekali dalam diri seorang manusia. Yang kedua itu bertanggung jawab. Yang ketiga, menepati janji. Nah, ini seorang pengusaha harus bisa menepati janji karena ini sebagai pendorong kita sebagai pengusaha yang dicintai oleh konsumen. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, taat hukum. Yang keenam, suka membantu. Yang ketujuh, komitmen dan menghormati. Nah, di sini komitmen dan menghormati itu sangat diperlukan juga. Soalnya di sini bagaimana cara kita menarik pelanggan. Bagaimana sih pelanggan itu suka kepada kita. Nah, yang selanjutnya itu mengejar prestasi. Nah, apa sih tujuan dan manfaat etika berwirausaha? Yaitu tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan yaitu persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan kita. Nah, tadi kita membahas tentang etika dalam wirausaha. Nah, di sini selanjutnya kita membahas wirausaha sosial. Apa sih yang dimaksud dengan wirausaha sosial? Itu adalah disiplin ilmu yang mengembangkan antara kesetaraan, kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya elemen kewirausahaan sosial. Nah, elemen ini ada 4. Yang pertama yaitu social value. Yaitu nilai sosial ini menekankan bahwa kewirausahaan
sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Nilai sosial ini merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan, misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. 3. Yang kedua yaitu civil society, yaitu kebersamaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Yang ketiga yaitu innovation. Nah, inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kebersamaan sosial, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Nah, yang terakhir yaitu economic activity, yaitu kebersamaan sosial baru mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Sampai di sini ringkasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan dan wa kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.